Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Karena semuanya sudah siap ya, kita mulai dulu kegiatan hari ini supaya kegiatan pelajaran kita lebih lancar. Kita mulai dulu dengan doa. Silakan Pak ya, kita pimpin dulu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, baiknya kita tetap berpercaya masing-masing. Berdoa dalam hati, mengungkapkan. Berdoa selesai. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Ibu mau absen dulu ya mengecek kehadiran kalian. Sepertinya banyak yang tidak hadir. Coba dicek dulu temannya sebelahnya siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir siapa? Ariel. Ariel kenapa Ariel? Osis. Terus? Zaidan. Kenapa Zaidan? Osis. Terus? Hawa kenapa? Pramuka. Ada lagi? Brilian. Terus? Ya, udah ada ya. Jadi yang hadir hari ini ada sekitar 20 ya. Ya, tidak apa-apa. Semoga yang sedang ada di kegiatan diberi kelancaran, kalian yang sedang belajar di kelas semoga diberi kesehatan ya. Amin. Ya, kita masuk sini karena tadi kita sudah kita sudah mengecek kehadiran. Tahap selanjutnya ibu mau mengecek kira-kira kalian masih ingat tidak dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Materi apa? Silakan. Sebenarnya kita mempelajari teks referensi. Ya, materi persamaan dan perbedaan teks resensi. Apalagi setelah kita menganalisis persamaan dan perbedaannya, kita masuk ke tahap apa? Menyusun teks resensi. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, karena belum selesai, jadi kita mau melanjutkan hari ini. Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian menganalisis harus dicek semuanya kelengkapannya termasuk bentuknya harus lengkap. Nah, kita masuk dulu ke sini. Ibu punya gambar. Kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari gambar yang ada di sini? Silakan. Kalau ngerjain sesuatu jangan setengah-setengah dulu, harus sampai selesai. Kalau mengerjakan sesuatu tidak boleh setengah-setengah, jadi harus sampai selesai karena kita tidak tahu yang namanya keberuntungan, yang namanya keberhasilan datangnya kapan kita tidak tahu. Jadi semuanya harus diselesaikan. Kalau misalnya kita sudah bekerja jauh, tapi ternyata kita tidak menyelesaikannya, padahal tinggal selapis lagi kita akan berhasil di sini. Ceritanya ada gambar apa nih? Ada brilian. Ada gambar berlian, berarti kita akan mendapat satu keuntungan atau kita akan mendapat kesuksesan. Kalau misalnya tidak kita selesaikan, maka kita tidak akan gitu ya. Begitu juga seperti kalian yang sedang mengerjakan tugas. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakan tugas, kemarin kalian sudah menganalisis, kalian sudah membuat draftnya, berarti sekarang kalian harus menyelesaikan. Jadi jangan sampai draft sudah selesai, tidak sampai berarti harus selesaikan sampai akhir, sampai desainnya selesai. Iya kan? Ya. Yuk kita lanjut. Silakan dibuka LKPD-nya. Saudara, siap kelompok saudara pegang LKPD ya?
kalian sudah tahu nih, kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus selesai, berarti kalau misalnya kita mempelajari itu presensi atau mempelajari apapun pasti ada tujuan dan manfaatnya. Manfaatnya apa nih? Kalau misalnya kita sudah belajar esensi, manfaatnya apa? Silakan. Bisa dapat duit langsung komersil ya, berarti tujuannya memang cuan boleh nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kita meresensi, kita fungsinya untuk komersil, berarti nanti kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa mendapatkan uang. Yang lain coba, yang lain dong, yuk kelompok lain. Manfaatnya apa? Kalau kita sudah meresensi, berarti nanti kita dapat apa nih? Boleh? Mengetahui perbandingan hukum. Kita bisa mengetahui perbandingan buku. Mungkin kalau misalnya kita sudah banyak membaca buku, kita bisa membandingkan. Kamu harus baca buku ini, bukunya menarik. Kamu jangan baca buku ini karena bukunya kurang menarik. Bahasanya bagus tapi susah untuk dipahami. Mungkin akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah meresensi, kita bisa memberikan rekomendasi pada seseorang. Betul tidak? Kalian pernah merekomendasikan satu buku pada teman? Pernah ya? Buku apa yang kalian rekomendasikan? Buku apa? Filosofi darat. Filosofi darat tentang apa itu? Menarik. Filosofi yang menarik. Iya, filosofi darat membahas tentang apa? Filosofi ilmiah. Jadi memang kalau misalnya kita sudah membaca keseluruhan, kita bisa merekomendasikan kamu harus baca buku ini. Gimana bukunya? Kami seru banget, pokoknya harus dibaca. Gitu kan? Kalian juga seperti itu kan ya? Nah, begitu juga di pelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan dibuka KPD di bagian materi ya. Di bagian materi itu sekarang kita akan mempelajari teks resensi. Kalau kemarin sudah analisis persamaan dan perbedaannya, nanti kalian cek lagi. Sudah? Sudah ada ya materinya? Kalau kemarin kalian sudah menganalisis, sudah ada persamaan dan perbedaannya, nanti kalian cek lagi. Kira-kira ada tidak bagian yang kurang? Kalau misalnya ada bagian yang kurang, berarti hasil lengkapi. Kalau sudah baik, boleh dicek lagi pembahasannya apakah sudah tepat atau belum. Ya. Nanti kalau sudah, dilihat di bagian KI, KD, IPK, dan KKR. Ada? Ada ya? Di LKPD kalian ada KI, KD, dan juga IPK. Untuk KI-nya, kompetensinya tinggi. Di sini ada KI 1 untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama, dari kita sudah berdoa. Kemudian KI 2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli gotong royong. Berarti memang nanti kalian dalam pengerjaannya memang harus bekerja sama, tidak bisa mengerjakan sendiri. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan. Memang kalian kan harus menganalisis, bukan hanya membaca, tapi harus menganalisis, menerapkan, sampai membuat. Yang terakhir, KI 4 mengolah, menawar, dan menyajikan. Setelah kalian buat tadi yang disebutkan, kalau misalnya kalian sudah memulai, berarti kalian harus menyelesaikan. Bukan hanya dibuat, tapi harus disajikan. Setelah disajikan, teman-teman yang lain bisa mengomentari atau memberikan pendapatnya. Tentunya dengan pendapat-pendapat yang membangun, bukan menjatuhkan. Di sini kita saling bertukar ilmu, gitu ya. Selanjutnya untuk kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Yang kemarin kita sudah membandingkan isi dari berbagai resensi. Selanjutnya, hari ini kita akan menyelesaikan menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa tes resensi. Tujuan pembelajarannya, boleh silakan ada yang bisa bantu baca tujuan pembelajarannya? Di sini dulu ya. Kelompok ini dari tadi sudah banyak. Silakan. Tujuannya dapat menganalisis persamaan dan perbedaan dengan tanggung jawab. Betul. Yang kedua, dapat menyusun ekspresi bersama kelompok supaya bisa membangunnya dengan teliti dan tanggung jawab. Ya, peserta didik dapat mempresentasikan ekspresi bersama kelompok dengan teliti, tanggung jawab, serta menghargai prestasi ilmiah. Ya, terima kasih. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita harus mencapai tujuan yang sudah kita buat. Ya. Nah, karena kita harus mencapai tujuan bersama, berarti kita akan membuat kelompok. Untuk kelompoknya sudah ibu bagi ya kemarin. Ya, silakan untuk kelompok 1, ketuanya. Silakan. Ya, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan.
kegiatan kelompok 2? Bisa. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Terakhir, kelompok 5. Sudah lengkap kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, nanti kalian bersama kelompok harus menyusun presentasi dengan desain Canva yang sudah kalian rencanakan. Kenapa harus pakai Canva? Ada yang tahu? Karena mudah, terus lebih menarik, kemudian lebih estetik, dan lebih cantik. Ya. Nah, ini contoh yang dibuat, tapi kalian jangan terpaku pada contoh yang dibuat. Aku percaya kalian pasti bisa membuat produk yang lebih menarik dari ini. Kalian sudah bisa membuat desain waktu kita pelajaran tersebut. Ingat ya, kalian membuat desain Canva itu hasil presentasinya menarik. Kalian ternyata bisa membuat satu produk yang ternyata kalian bisa menyesuaikan. Kalian mau bahas apa, kontennya pun disesuaikan. Nah, silakan kalian buat semenarik mungkin bersama kelompok kalian. Jangan lupa untuk KKM-nya seperti biasa. Berapa KKM kita? 5. Jadi kalian pastikan kalian bersama kelompok bisa melampaui nilai 75. Kalau sudah menjadi 75 berarti kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, kita mau masuk ke kegiatan inti ya. Untuk kegiatan intinya silakan kalian bersama kelompok mendiskusikan kembali persamaan dan perbedaannya. Kalian cek lagi yang kemarin sudah kalian analisis. Persamaan dan perbedaannya sudah ada? Sudah. Kalau sudah ada silakan dilengkapi lagi. Bagian yang kurangnya boleh dicari. Siswa-siswi dari satu untuk bersama-sama. Nah, kalau sudah silakan kalian buka. Bisa dipindai di barcode yang sudah disiapkan ya. Sudah dipindai? Silakan dipindai dulu. Sudah? Sudah? Kalian boleh tambahkan lagi. Sama-sama belum dewasa. Siapa yang belum dewasa? Siapa? Yang mana ya? Esok filenya belum dewasa. Terus kalau yang di screenshotnya lagi, filenya tapi samanya ada yang sudah membahas tentang yang
Baik, kami kemudian kita bersama Ada kan? Nah, jadi di sini mau bahas berarti berarti kan sudah banyak ya. Direkomendasikan punya banyak bahas season lain. Masalahnya bukan itu ada waktu dikirim atau kalah kan jadi ada yang sudah bisa menambahkan dari temuan yang kemarin. Kalian sudah menganalisis persamaan dan perbedaannya. Ada yang mau ditambahkan tadi, ada yang baru menemukan lagi? Ada. Silakan. Jangan lupa sebutkan nama dan juga kelompok. Nama saya Aris, ada di kelompok 1. Saya
banyak di buku hujan karena ada tokoh Lail dan juga Esol. Sedangkan di novel Laskar Pelangi hanya membahas pintas tentang percintaan guru siapa ya? Lupa ya, dengan bapak guru yang CC. Ya. Nah, jadi memang seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan sebutkan nama dan juga Nama saya dan juga tadi saya ambil dari kelompok 2. Persamaannya sama-sama menceritakan tentang pengetahuan dan teknologi. Perbedaannya di buku hujan teknologi yang dimiliki jauh lebih modern. Sedangkan di Laskar Pelangi teknologi yang dimiliki kita lebih sederhana. Lebih sederhana. Iya, betul. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Nama saya Novel Rakamorna. Di sini persamaan yang kami lakukan, kedua novel sudah mendapatkan reputasi yang sangat baik dan popularitasnya diakui secara resmi sebagai karya dari dua penulis dengan nama yang besar di skala nasional. Dan perbedaannya, novel Laskar Pelangi sudah mendapat adaptasi film, sedangkan novel Hujan belum mendapatkan film layaknya novel Laskar Pelangi. Yang dimaksud di sini adalah adaptasi film. Iya, betul. Terima kasih. Jadi memang betul ya. Kita terima kasih untuk tiga kelompok yang sudah memberikan tanggapan tentang persamaan dan juga perbedaan. Kalau kemarin kalian sudah menganalisis, hari ini kalian bisa menemukan kembali ternyata ada bagian yang kurang dan yang harus kalian tambahkan. Itu setuju. Di buku Laskar Pelangi atau di buku Hujan, mereka sama-sama memiliki predikat bestseller. Bestseller itu apa? Banyak terjual atau pembelian terbanyak, peminatnya banyak. Mereka sama-sama punya label itu. Tapi yang berbeda, kalau di Laskar Pelangi ini sudah dibuat filmnya, sudah diadaptasi menjadi sebuah film. Kalau di novel Hujan belum ada, sampai sejauh itu ada ya rencana untuk dibuat film. Padahal menurut itu kalau novel Hujan ini kita buat akan menarik. Kalian pernah nonton film 2012? Pernah. Bagaimana modernnya kehidupan saat itu, bagaimana kecanggihan teknologi bisa mengalahkan logika manusia. Kalian pernah nontonnya langsung di bioskop atau di rumah? Di bioskop, di rumah. Waktu itu ibu nontonnya di bioskop, ada yang sampai nangis. Nangisnya kenapa? Ibu kira terharu dengan kekuasaan begitu ya, kekuasaan Tuhan, ternyata tidak seperti itu. Dia takut kiamat. Nangisnya benar-benar sampai terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia bayangkan kalau nanti harus terjadi kiamat, kira-kira gambarannya seperti itu. Bumi jadi hancur ya, berantakan porak-poranda. Kemudian untuk ada satu teknologi seperti rancangan pesawat yang bisa membawa seseorang yang kaya, membawa seseorang yang kaya ini ke sebuah pulau yang lebih baik. Kalian pernah dengar satu cerita bahwa nanti pada suatu saat bumi ini akan dialihkan ke salah satu planet. Pernah ya? Bagaimana ya? Tanggapan kalian menurut kalian? Kayak wow banget sih, teknologi juga super canggih, otak pinter banget. Benar. Tapi ada satu hal yang tidak masuk di logika kita. Seperti yang dibahas oleh Hans di pertemuan sebelumnya. Apakah mungkin kecanggihan itu akan mengalahkan sudut pandang agama? Tidak. Karena kalian tahu ya, jika Tuhan sudah berkehendak, kalau memang kita harus kiamat, pasti akan kiamat. Mau tua, muda, kaya, miskin, pasti semuanya akan selesai. Tidak akan ada yang selamat. Kalau kita lihat dari teknologi itu, di film 2012, orang yang kaya dia bisa masuk ke pesawat dan masuk ke pulau, dibawa ke pulau yang kehidupannya lebih baik. Karena semuanya sudah dirancang. Sama dengan novel Hujan. Di situ ceritanya, Esok itu membuat satu penemuan yang bisa jadi kalau misalnya di Hujan itu menceritakan tentang sebuah teknologi yang bisa menyelamatkan manusia dari hujan debu. Hujan debu ini bisa membuat seseorang susah sampai akhirnya mati kelaparan. Tapi untuk orang-orang yang
saya dia memiliki tiket, dia bisa pergi ke salah satu tempat yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jadi mereka tidak akan. Nah, untuk tiketnya kalau misalnya di satu pesawat hanya bisa menampung 100 orang, berarti hanya ada 100 orang yang selamat dari musibah itu. Sedangkan kita tidak percaya dengan hal itu. Jadi kalau misalnya menjadi film kan sepertinya kita akan lebih berkhayal lagi, kita bisa lebih berhalusinasi lagi. Kira-kira nanti kalau kiamat gimana ya? Apakah saya selamat atau tidak? Kira-kira nanti jadi sampai seperti apa? Karena kalau digambarkan itu ya, aksi itu tidak menggunakan tenaga manusia, tapi sudah menggunakan kalau memang macet, mobil taksi yang dia kendarai itu bisa terbang. Sampai sejauh ini belum ada ya kita mobil yang bisa terbang, baru ada mobil listrik yang bisa terbang ya masih pesawat, masih helikopter. Nah ini sampai akhirnya masa di lokal hujan. Jadi kita tunggu ya, mudah-mudahan nanti lokal hujan benar di bulan November. Jadi nanti kita bisa bayangkan apakah ceritanya itu sesuai dengan kehidupan kita atau tidak. Ya, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tentang persamaan dan perbedaan atau sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah bisa dipahami, selamat kalian lanjutkan untuk menyusun teks presensi yang sudah kalian buat yang lain. Dibuka aplikasi Canva-nya, silakan. Kalian buat desain yang menarik, kemudian kalian tuangkan sampai halaman.
Jadi untuk judul sama ya, yang lain yang masih bingung untuk judul, tadi ada pertanyaan dari kelompok 5. Kalau untuk judul resensinya, apakah harus sama dengan buku? Ya, silakan kalian buat. Apakah mau dibuat menggunakan bahasa yang Indonesia atau bahasa yang sederhana? Nah,
Silakan yang sudah siap. Kelompok mana nih yang sudah siap? Kelompok Najmi udah ya. Kelompok Najmi itu. Kelompok di research seperti ini sudah. Yang mana nih? Rafa. Lalu, Boleh. Kasih waktu 5 menit lagi. Silakan. Kalau sudah selesai jangan lupa untuk datanya, untuk filenya dikirim ke ibu ya. Yaitu Baik Ibu. yuk, silakan. Maria. Kelompok 3. Kelompok 3 penampil pertama. Silakan yang lainnya diperhatikan. Nanti kalian harus memberikan tanggapan dari presentasi teman kalian ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mohon izin kepada kawan-kawan sekalian untuk membuka presentasi kami mengenai resensi novel Maria. Dimulai dari
dulu saya mau para pemenang. Siap. Oh ya, siap. Nama saya Muhammad Maulana dan kelompok saya terdiri dari Makira, Dia, Renita, dan Asri. Yang masing-masing telah ditentukan bagiannya, mulai dari pembukaan, isi resensi, dan sampai. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang identitas buku. Judul bukunya Marian, penulis bukunya Rika Saraswati, penerbit bukunya PT, bukunya Kreativa, tahun terbit bukunya adalah 2019, jumlah halaman bukunya ada 182 halaman, serta ada ukuran buku, ukurannya yaitu 14 kali 20 cm. Selanjutnya ada pembukaan tentang media zaman yang membuat yang berasal dari Selanjutnya, Selanjutnya rekomendasi kita ada program meneliti yang berasal dari itu beberapa kita namanya di mana ia memiliki pengetahuan Uganda dan novel yang bikin konsultan yang sebagai individu saya ini sepakat besar melakukan figur dan mengenai hard figur. Buku ini menjadi bestseller dengan gambar kita dan desainnya yang aktual. Nama saya Renita, selanjutnya untuk cerita ditulis langsung terima kasih kepada N atas tulisannya. Gaya bahasa baku sudah baik dan sudah dipahami oleh masyarakat. Hanya ada beberapa kata yang tidak baku yang harus dibakukan, tapi telah dikemas dengan akhir. Baik, singkatnya sekian presentasi singkat dari kelompok kami yang benar-benar secara harfiah berarti singkat kalimatnya dan isinya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyajian dan materi ini sendiri. Dimohon untuk tanggapannya sesuai perintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai duduk, baru kita masuk ke tanggapan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyajikan hasil penyusunannya. Boleh? Mau silakan. Mau menanggapi? Sebutkan nama. Saya Tokani dari kelompok 1. Menurut pendapat kelompok 1, kelompok 3 itu bagus dari isinya juga, tapi dari desain berbeda juga mungkin tidak terlalu cocok untuk tentang isi bukunya. Kan bukunya kita kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu terlalu cerah. Oh, berarti lebih ke desainnya gitu ya, mungkin bisa ada diperbaiki mungkin ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Sebutkan nama. Dari kelompok 2. Saya suka dari desain yang mereka tampilkan. Desainnya cukup singkat, padat dan minimalis, walaupun skema warnanya tidak cocok dengan genre bukunya. Saya juga suka dengan cara mereka menyampaikan poin-poin dari grafik yang mereka tampilkan. Ya, terima kasih. Kelompok selanjutnya, yuk silakan kelompok 5 berikan tanggapan. Pertama, saya dari kelompok 5. Menurut saya juga bagus, cuma yang pas bagian identitas yang penempatan gambar kapal Marian kenapa ya? Kenapa ya? Kurang cocok. Mungkin lebih baik lagi kalau bukan judul novel untuk yang bagian ininya. Nah, ininya masih Nah, ini judulnya terpotong ya. Mungkin lebih baik kalau nama penulisnya terlihat dulu. Kemudian untuk yang nama bukunya juga terlihat dengan jelas. Jadi asalnya posisinya seperti ini mungkin bisa dibuat lebih simetris gitu. Ya, dari segi
secara keseluruhan sudah baik ya, sudah bagus ya. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari kelompok satu. Bagaimana tanggapannya? Dari kelompok Jadi mereka saya tidak bagus, dan perasaannya terlalu kecil, Balkonnya. tidak terlalu luas. Jadi kalau menurut tanggapan dari kelompok dua, nah, jadi tanggapannya lebih baik kalau untuk ukuran fontnya atau ukuran hurufnya diperbesar gitu ya. Jadi nanti untuk perbaikannya kelompok 3 mungkin untuk posisi sampulnya dibuat lebih simetris, kemudian untuk ukuran fontnya diperbesar. Kalau ini asalnya ukuran 14 atau 16 bisa dibuat ukuran 18 supaya lebih terbaca, supaya lebih besar ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya, silakan. Silakan, silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan teks resensi dari buku kalian yang diciptakan oleh Tita Saraswati. Anggota dari kelompok kami itu saya Tiawati. Karena saya ada Tita Saraswati, Lisa, Isyana, yang kedua ada Wulan, yang ketiga ada Nangka, yang keempat ada Tia. Yang pertama, Tia akan menjelaskan tentang pembukaan resensi. Ini salah satu salah satunya itu tentang aturan yang menawarkan pada itu merupakan karya sastra awalnya di mana penulis menelusuri konsep penjajahan tersebut. Bukan tentang sekedar kesastraan yang membawa pandangan reaksi terhadap penjajahan, namun yang juga menjadi ilmu keduanya. Karena karya itu ceritanya berdasarkan pengalaman keluarga Belanda dan dibumi di kala itu. Dari sini saya akan menjelaskan bagian identitas buku dari media. Sebelumnya judul resensi kami itu kalau tidak terlihat nanti aku mengingatkan. Judul bukunya itu Median, pengarang Tita Saraswati, penerbitnya itu PT Bukunet, tahun terbitnya itu 2019. Jumlah halamannya 121 halaman. Selanjutnya isi resensi akan menjelaskan halaman. Jadi, buat resensi dari buku ini bagian anaknya memain bagian. Saya ini dikenal sebagai anak yang nakal, tapi itu resensi. Nah, suatu hari Mary itu minta kayaknya buat di Netherlands buat menjual yang ada di sana. Tapi ayahnya itu marah dan bersedih sama dia karena gak mau kalau buku itu kalau berjual beli. Habis itu ayahnya itu menolak deskripsi tentang para Jepang yang mendatangkan juga. Jadi ayahnya itu dulu dia untuk mesti barang-barangnya buat dibawa ke Netherlands. Setelah itu mereka itu ayahnya dan Mary itu pergi dengan mobil yang dikendari oleh belakang. Terus waktu di tengah jalan itu mobilnya itu dipukul sama tentara Jepang. Tapi akhirnya mereka itu bisa karena si badan ini kayak mau tugas itu. Habis itu waktu dari itu sama buat bunga dari ditembak dari luar mobil sehingga mobil yang dikendarinya itu silakan dari dan masuk ke jurang yang menewaskan 2 orang di dalamnya.
fokus untuk menceritakan kisah hidupnya Harriet sehingga tidak terlalu horor. Dimana bagi pembaca buku yang menyukai buku bergenre horor itu tuh ini bukunya kurang membuat ketakutan kepada pembaca. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf juga apabila ada kesalahan. Ada yang mau Silakan. Yang mau menanggapi gantian. Saya menanggapi dari kelompok waktu untuk tanggapan saya kepada kelompok 1 ini. Di sini ada kelebihannya di segi desainnya yang sesuai sama novel yang bergenre horor, tapi juga ada kekurangan yang tulisan itu yang warna merah Ini ya. tidak terlihat sama latarnya yang warna hitam. Jadi kalau bisa di warna tulisan itu diganti dengan yang kontras sama latarnya. Warna putihnya lebih Iya. sesuai ya. Ya. Ada lagi sudah? Ya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Nama saya Nova Maulana. Di sini saya ingin fokus soal desain dan pemilihan skema warna yang telah tepat ya, sehingga estetikanya itu memiliki nilai tinggi. Dan tapi menurut saya akan lebih baik kalau kalimat itu dipersingkat sedikit lagi, dan sehingga masih ada ruang untuk ukuran huruf yang lebih besar. Kalau Jadi- ininya dibuat lebih singkat, Ya, mungkin. bisa lebih besar. Ya. Lebih jelas lagi. Ya, terima kasih. Ada lagi, silakan. Mau komentari? Silakan. Sudah cukup terwakili ya. Jadi sudah untuk kelompoknya Tio berarti masukan dari beberapa kelompok. Yang pertama dari segi ukuran, kemudian dari segi pemilihan warna yang memang kalau kita lihat genre horror itu lebih identik dengan warna putih, hitam, merah. Tapi mungkin untuk pemilihannya di sini jangan warna merah. Jadi nanti kalian PR-nya ini ya diperbaiki supaya lebih terbaca. Kemudian untuk ukuran hurufnya dibuat lebih besar supaya lebih terbaca. Terima kasih, kita beri apresiasi. Ya, kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan deskripsi yang berbeda yang berarah. Nama saya ada tidak ada. Saya mau saya Sekarang kita bakal lanjut ke identitas bukunya. ini judulnya adalah media pada media adalah Kume, lalu media itu pada tahun 2019 dan tahun lalu itu sebanyak 41 orang. Cerita kejayaan Belanda yang siap sedikit dapatkan dalam buku sejarah. Novel ini merupakan novel bergenre horor yang memuat catatan kecil mengenai kehidupan kaum penjajah dan pribumi saat itu. Penulis menggambarkan kehidupan zaman penjajahan, namun sebenarnya tidak berdasarkan cerita dari veteran atau saksi mata yang masih hidup, melainkan dari makhluk tak kasat mata berdarah Belanda. Risa Saraswati adalah seorang penulis yang menuangkan isu sejarah dan pengalaman seseorang selama masa hidupnya di masa penjajahan dahulu ke dalam tulisan. Ia memiliki kemampuan untuk bisa melihat makhluk tak kasat mata yang tidak dimiliki banyak orang.
Berdasarkan kisah hidupnya, Lisa berteman dengan hantu Belanda zaman penjajahan yang dulu sempat tinggal di rumahnya. Dengan kelebihan ini, dia sekarang menjadi penulis novel genre horor yang terkenal. Buku Marian tidak terlihat seperti buku bergenre horor pada umumnya. Sampul buku Marian berwarna abu ungu dengan gambar gadis kecil berkebangsaan Belanda yang menggunakan baju merah muda dan berambut pendek pirang. Tidak ada unsur mistis sama sekali dari buku ini. Hal ini membuat ketertarikan pada bukunya, agar orang yang melihatnya ingin mengetahui isi selain dari sampulnya. Buku ini berisi 22 bab yang terbagi atas bab Semi, Data, Lisa, Anton Fansipur, dan Marian Fansipur. Yang selanjutnya ada isi resensi. Marian menceritakan kisah hidup gadis kecil keturunan Belanda. Semasa hidupnya aneh, yaitu tokoh utama dalam Marian ini N. Yang berperan sebagai tokoh utama di buku Marian ini ada seorang gadis cantik berdarah Belanda yang tinggal di Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal Indonesia, yang ikut bersama sang ayah Anton Fansipur saat masa penjajahan. Namun kisah berlakukan ini bermunculan melalui peristiwa yang dialami tokoh pada masa lalu. Ada dua jenis ingatan, yaitu sorot balik dan kilas balik dalam buku ini. Buku ini menggunakan ingatan sorot balik peristiwa masa lalu yang ditampilkan dalam rangkaian peristiwa. Dalam buku Marian, penulis menuliskan kisah aneh. Kisah berdasarkan tokoh pendekat atau tokoh yang terlibat di masa hidupnya dengan sudut pandang orang ketiga terbatas. Pengarang mempergunakan orang ketiga sebagai pencerita yang terbatas aktif ceritanya. Dia hanya menceritakan apa yang dialami oleh tokoh yang dijadikan buku cerita. Sudut pandang orang ketiga dituangkan dengan menuliskan kisah sesuai peristiwa yang diceritakan oleh orang terkait yang mengalami peristiwa pasca kolonial. Ada 3 tokoh yang menceritakan kisah N, yaitu Saini, pengasuh N, Rata, supir keluarga Fansipur, dan Anton Fansipur atau ayah N. Ketiga tokoh ini sudah tiada. Mereka adalah makhluk tak kasat mata yang menceritakan peristiwa demi peristiwa kepada Lisa selama menulis. Di mana ketiganya ini menceritakan kisah N dari sudut pandang masing-masing. Mereka bertiga hidup di masa penjajahan Belanda dan 2 pribumi yang berdampingan dengan keluarga Fansipur adalah pendamping setia sebagai pengasuh dan supir. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh ada perlakuan rasa terhadap saya dan rasa bernepi tentang dan damai sama keluarga. Sudut pandang saya diceritakan M adalah garis besar yang menyerang pasien. Namun berbeda dalam bab ini diceritakan sikap M terhadap Fox dan pergi ke sekolah khusus warga Belanda. Semua yang diceritakan sel. Berbeda dengan Rata, ayah saya ini yang tinggal di keluarga Fansipur. Sebagai supir dan orang terpercaya, menganggap bahwa dia menjadi sekecil yang manis dan mirip seperti ayahnya. Namun, Rata lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayahnya. Menurut sudut pandang ayah, Anton Fansipur, adalah yang pemarah dan disebabkan sikapnya yang terlalu kritis dan pemarah kepada ayah. Selanjutnya ada grup. Cerita awal buku Marian yang dikemas dengan apik ini kalau kita termasuk penjajahan dahulu dan menceritakan bagaimana orang-orang hidup di masa itu. Gaya bahasa yang digunakan juga bagus dan mudah dipahami oleh masyarakat umum serta tentunya penikmat novel bergenre horor. Namun, buku Marian ini tidak terlalu menentukan sisi horornya, melainkan lebih menceritakan kisah hidup Marian. Jadi, novel ini kurang cocok bagi orang-orang yang menyukai novel bergenre horor yang terkenal. Selain itu, masih ada beberapa kesalahan penunjukan kata di dalamnya. Tetapi secara keseluruhan, novel ini sangat bagus dan baik untuk dibaca. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata dan sudah mendengarkan. Semoga terima kasih.
silakan sebutkan nama. Nama saya Radona Polita juga. Saya ingin menanggapi dari materi yang depan. Ini kan ada gambar buku. Nah, itu bentuknya terlalu atas. Jadi menanggapi tulisan yang disampaikan oleh kelompok. Itu saja. Ya. Terima kasih. Silakan. Kalau selanjutnya ada yang menanggapi silakan. Nama saya Rohani dari kelompok dari kelompok kami dari yang isi resepsi. Kan isi resepsi itu kan sinopsis, sedangkan dari yang PowerPoint itu tuh bukan sinopsis, jadi kayak terlalu panjang. Ya itu doang. Terus yang kedua dari desain juga sih, pemilihan warna sama pemilihan warna itu kurang jelas sama tentang buku horor. Ya, terima kasih. Jadi untuk PR kelompok ini yang pertama dari segi penempatan ya, mungkin tadi dari bukunya, tadi ada bukunya terlalu tengah di sini ya, jadi menutupi tulisan. Itu perbaikannya. Yang kedua, mungkin untuk bagian sinopsisnya karena kita dibuat di desain tempat akan lebih baik, akan lebih efektif. Kita dibuat lebih singkat lagi, gitu ya. PR-nya nanti bisa diperbaiki. Sudah cukup? Kalau sudah cukup silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Tanggapannya menjadi Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi. Silakan kalian cek lagi bersama kelompok kalian tadi tanggapan masukan dari kelompok lain. Coba setiap kelompok kalian punya masukan, punya tanggapan. Ada yang harus memperbaiki tulisannya, ada yang harus mempersingkat kontennya atau isinya, ada yang harus memperbaiki warna. Coba dicek lagi, coba kalian lihat, kalian evaluasi. Betul tidak tanggapan dari temannya tadi? Betul? Betul. Berarti kalian bersama kelompok harus memperbaiki ya. Harus memperbaiki apa bagian yang kurang. Nanti setelah itu kalian edit lagi. Setelah itu boleh kalian kirim pulang ke ibu. Ya. Itu untuk perbaikannya. Nah, selanjutnya coba kalian kaitkan pembelajaran hari ini dengan kegiatan sehari-hari. Kira-kira ada tidak keterkaitan antara meresensi dengan kegiatan sehari-hari? Lagi. Silakan boleh. Jadi kalau dari resensi itu kan kita tahu mengenali suatu buku ya. Ya. Nah, di dalam interaksi setiap hari juga kan kita pasti berdiskusi dengan orang. Ya. Kita harus kenal si orang itu, kita harus membandingkan orang ini dengan orang ini gimana, kita memperlakukannya gimana. Jadi kita sedikitnya bisa mengadopsi sistem yang sama dari resensi itu dan kita terapkan itu di kehidupan kita. Iya, betul. Silakan yang kedua. Kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya, betul. Karena kehidupan sehari-hari saya dipenuhi oleh buku. Jadi saya itu bisa memahami. Gimana? Jadi saya itu bisa memahami tentang buku-buku yang saya sering baca gitu Bu, lebih dalam. Jadi intinya kalau kita sudah meresensi, karena kita terbiasa hidup di sekeliling apa ya? Tadi apa hidup saya dikelilingi oleh? Dipenuhi oleh buku. Oh, hidup saya dipenuhi oleh buku. Jadi resensi ini ada bukunya ya, bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dari buku-buku yang sudah kamu baca bisa kamu resensi satu-satu. Siapa tahu nanti jadi cuan ya. Ya, itu ya kira-kira kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok tadi kalian kan dapat masukan ya, dapat saran kira-kira apa yang harus diperbaiki. Yuk silakan, yang sudah menemukan kesalahan dan kekurangan apa yang harus diperbaiki silakan. Tulisannya itu background sampai bisa ada background yang dalam itu aku malah pakai warna merah tua jadi kayak Kurang terlihat, jadi anda tahu ya kesalahannya di mana, harus diperbaikinya di bagian mana. Yuk selanjutnya, silakan Osis. Untuk kekurangan dari kelompok kami, isi resensinya sesuai yang udah kelompok saya tanggapi deh Bu. Ya. Katanya sih kepanjangan dan sinopsis juga katanya. Ya.
Sama warnanya kurang masuk sama genre buku horor kali ini. Kemudiannya kurang tahu juga saya. Soalnya udah banyak pembelinya. Udah ada kelebihannya ternyata karena sudah banyak kelebihan. Istiqomah ya untuk PD-nya dari setiap teman. Iya benar. Lanjut. Silakan. Ada kekurangan dari komen juga mana Ya. misalnya itu tidak sesuai dengan buku yang di Buku yang resensi. makanya desainnya kurang juga tapi menurut saya bagus-bagus aja. Karena kan surat buku media itu kita kan tentang kisah hidup presiden bukan nggak terlalu banyak penyeritaan tentang hantu-hantunya itu. Jadi ya kalau misalnya di review resensi ini desainnya horor juga, jadi kesannya lebih ke horor. Tapi kalau buku kok horor sedikit malah lebih banyak cerita tentang kehidupan si SM sebelum meninggal. Jadi kalau untuk kelompok 3 ini lebih sudut pandang saya saat Kenya masih hidup, jadi belum horor karena dia baru jadi hantu itu setelah berteman ya, baru diketahui kalau Ken ini jadi hantu setelah berteman dengan sedangkan yang diceritakan di sini itu masa hidupnya juga belum jadi hantu belum sepertinya ya. Jadi masih menggunakan latar yang ceria yang lucu-lucuan ya, karena di situ menceritakan tentang gadis berusia berapa ya. Pokoknya masih gadis kecil gitu ya, jadi masih lucu. Boleh ya, itu ya. Jadi kira-kira kalian sudah mengetahui apa saja yang harus kalian perbaiki, apa yang harus kalian edit, nanti bisa kalian perbaiki dan kalian perbaiki. Ya, baik, kita masuk ke acara penutup. Sekarang kita buat resume. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari? Yang lain boleh? Silakan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh. Persamaan perbedaan, Persamaan dan perbedaan esensi. Yang kedua, terus manfaat. iya terus menyesuaikan terus menilai kekurangan dan kelebihan. Menilai kekurangan dan kelebihan. Jika kita menggunakan aplikasi Canva, kira-kira apa nih manfaat yang didapat saat kita belajar presensi atau mungkin nanti materi lain menggunakan aplikasi Canva? Tujuannya atau manfaatnya dari kita belajar. Silakan. Meningkatkan dan melatih kreativitas kita. Bisa meningkatkan kreativitas. Kesabaran Melatih kesabaran. Kenapa melatih kesabaran? karena suka main gitu kalau di handphone. Oh, karena muternya lama, ini lama, jadi melatih kesabaran, boleh? Itu mah tergantung HP. Boleh. Sama melatih kesabaran apa juga ya, karena kalau kita buat desainnya di handphone itu lebih kecil ya, jadi jadinya mungkin lebih sulit. Jadi tadi mungkin masih ada kekurangan di fontnya terlalu kecil karena memang kita tidak bisa memperkirakan kalau di handphone ini nanti saat ditampilkan sebesar apa itu kita tidak tahu. Jadi nggak apa-apa, masih ada kekurangan, tapi karena hari ini sudah kita bahas, pasti kalian sudah tahu apa yang harus kita pelajari. Ya, itu untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk hasil perbaikannya bisa kalian kumpulkan setelah pembelajaran ibu maksimal. Ibu tunggu jam maghrib ya, jam 6 sore ibu tunggu harus sudah masuk file. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari teks proposal. Karena sekolah kita banyak agenda, banyak acara, jadi kita coba latihan untuk membuat proposal. Proposalnya kita buat yang lebih kekinian, tampilannya lebih oke, dan juga untuk kontennya harus lebih menarik. Nanti kita akan membuat proposal yang dikolaborasi dengan mata pelajaran lain supaya kalian bisa menyelesaikan satu pekerjaan tapi beberapa tugas bisa beres. Ya, lebih apa ya? Lebih enak kolaborasi atau satu? Kolaborasi pastinya ya. Satu kali mengerjakan langsung ada 2-3 tugas ya kalau bisa. Nah, untuk materi yang akan dibelajar selanjutnya proposal sudah. Untuk hasil kerja kalian tadi ini ambil salah satu contoh yang setuju ya. Tadi kalau misalnya ini terlalu panjang berarti kalian bisa memperbaiki, dibuat lebih simpel lagi, dibuat lebih sederhana lagi. Tapi kalau untuk tampilannya menurut ibu ini menarik ya. Jadi bisa menggambarkan kehidupan seorang anak, karena yang dibahas itu masih anak kecil
Jadi di sini desainnya itu dikaitkan dengan anak kecil ya, ada mama, ada pencetak, ada jadi kayak pasar malam ya. Pokoknya anak-anak gitu ya, ini temanya anak-anak ini terus ini sesuai, tapi mungkin dari penempatannya saja atau dari segi warna dan juga jumlah kontennya jangan terlalu banyak ya. Untuk selanjutnya ibu mau memberikan apresiasi untuk kelompok menurut kalian kelompok mana yang paling aktif? Ya, untuk kelompok yang paling aktif ya betul ya. Ini kelompok yang memang selalu pede di setiap pertemuan ya. Ya. Untuk kalian juga semuanya yang sudah bekerja keras hari ini, ibu apresiasi. Beneran. Nama orang. Ibu yang udah dapat mengogi kok dikasih. Ya iya ibu udah dapat. Komentarin jangan lupa. Komentarin jangan terus. Ya, untuk perhatiannya nanti jangan dulu dibuka. Jangan kalau ibu ikutan. Ya, aduh, nanti kursi ini nggak cantik. Nah, foto-fotonya nanti. Kontennya nanti ya. Nah itu ya untuk apresiasi dari ibu. Untuk setiap kelompok tadi jangan berkecil hati karena kelompok ini yang memang paling pede ya. Jadi paling pede sebenarnya ya. Jadi waktu tadi itu ada segala macam yang kita paling pede. Nah kalau untuk kelompok yang lain, mengucapkan juga terima kasih sama kalian sudah belajar dengan baik, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih ucapan untuk kalian dan juga untuk kalian yang sudah ikut acara ini. Akhir kata, aku ibu sudah tidak bisa berkata-kata. Terima kasih banget untuk kalian. Kita tutup kegiatan hari ini dengan Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, apa pikir kita berjanji masing-masing berdoa dalam hati, selamat. Doa dalam hati disebutkan. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan kembali. Untuk hari ini udah bisa banget, pokoknya makasih banget buat kalian. Nah, Gak ada yang mau. Nanti mau. kelompok ini.